action itu seperti ini. Jadi kita menganalisa secara struktur. Terus kalau ditanyakan, volume ini penting nggak? Gitu. Ada yang nanya gitu nggak? Ada yang nanya Aku gitu nggak? masih belum paham untuk nebak-nebak volume ini. Bukan nebak sih, lebih tepatnya kayak menganalisa volume itu. Itu ada lagi namanya, boleh pakai namanya VVS, volume split ya, VVA sama ya namanya volume split analysis. Ada lagi volume price analysis. Itu ada teorinya lagi, nanti kita belajar lagi masalah volume. Itu ada teorinya lagi, di mana harga naik, kalau dia naik terus ketika dia kayak gini, dia bikin ini kan turun ya, dia turun, harga turun, berarti apa? Kalau itu analisa nih saya kasih tahu lagi, sedikit aja ya, sebelum nanti kita bahas tentang volume price analysis. Itu ada yang namanya gini, ini aja deh, ini ya. Price ini volume. Ini disebutnya ada lagi yang gini. Oke, ya, sama price. Ini yang dimaksud dengan masih disebut bullish. Masih dalam kategori bullish. Ya, kalau harga naik, volume naik, bullish. Harga turun, volume turun, bullish. Begitu pula terbaliknya. Oke. Terbaliknya juga sama. Kalau harga naik, volumenya turun, sama harga turun, volumenya naik, nah, gitu ya. Ini bearish. Nah, itu sedikit analisa tentang price volume analysis. Sampai sini bisa dipahami, Om? Bisa, Pak. Jadi kalau ada harga naik, volume naik itu bullish. Kalau harga naik, volume turun itu pasti bearish. Ini yang fasenya ya. Ini volume price namanya, volume price analysis. Jadi kalau mau screenshot boleh, kalau teman-teman mau screenshot atau oke boleh. Jadi kalau ada harga naik nih kayak gini, saya contohin lagi ya di sini. Harga naik, volume naik, bullish ya. Ini harga naik,
volume naik, tandanya Bullish apa? ya. Bullish, ya. Terus ketika harga turun, volume turun, tetap namanya bullish nggak? Bullish. Si fase bullish. Harganya turun ya Allah ya. Nah, itu contohnya ya. Harga naik, volume naik, itu bullish. Sini harga koreksi lah kalau bisa dibilang koreksi. Ini koreksi sehat. Harga naik, volume naik, harga turun, volume turun, itu koreksi. Setelah itu baru harga naik lagi kan. Setelah itu harga akan naik lagi. Ini harga naik lagi. Volumenya naik lagi. Ya kan? Ketika harga turun terus volumenya turun, ya sama masih bullish kan? Dalam kondisi bullish kan? Benar nggak? Ini dalam Iya. sekarang posisinya masih bullish nggak? Karena ini koreksi sehat kalau menurut saya. Masih dalam koreksi sehat. Posisi sekarang ya harga turun, kita cek lagi ya. Harga turun, volumenya turun. Ini masih koreksi kan? Terus dia kan ada kenaikan lagi kan setelah itu. Harga naik lagi gitu. Nah itu terus sampai nanti yang namanya harga naik, harga turun, volume turun. Nah itu sudah mulai, atau harga naik, volumenya turun, itu sudah mulai namanya bearish gitu. Jadi kalau secara volume price analysis seperti itu kita melihatnya. Jadi kira-kira sampai sini sudah bisa dipahami Om. Masih kok. Gimana? Putus-putus Om. Halo. Halo Pak, halo Pak. Gimana? Sejauh ini sudah sih Pak, cuman masih kurang paham di apa? Cuma main ini sebenarnya kayak gini, main support resist, nggak perlu banyak kita nggak pakai indikator sama sekali loh. Dari analisa kita ya, dari analisa kita tuh nggak pakai loh namanya MACD, RSI, or what something else, nggak ada. Iya betul. Ya, kita nggak pakai CCI, nggak pakai apa. Ini kita pure bermain dengan yang namanya price action. Dari price action aja asal kita tahu di mana support resist, di mana ada ini, ada itu, dia break ini dengan apa, insya Allah masih bisa. Siapa? Yang bingung apa Om? Coba, nggak apa-apa biar sampai jelas aja. Jadi biar teman-teman juga yang masih bingung, biar dapat insight juga gitu. Ini misalkan boleh. Silakan Bang Darian. Kalau nggak salah itu ada penjelasan juga sih di satu buku pengarangnya Anna Cowling. Dia jelasin volume price analysis secara detail. Anna Cowling ada PDF-nya. Ada bukunya, maksudnya ada bukunya tentang volume price analysis. Itu jelas banget di situ. Kalau teman-teman mau baca, Anna Cowling bagus. Volume price analysis bagus. Dia itu banyak bahas case-case tertentu sama candle juga sih. Iya. Saya pernah baca juga sih dan lumayan sih. Cuman emang bahasa Inggrisnya lumayan tinggi sih. Jadi perlu adaptasi. Betul. Oh, dia bahasa Inggris gitu ya kok? Iya, tapi nggak tahu sih kalau cari bahasa Indonya ada atau enggak. Kalau saya sendiri punya bukunya bahasa Inggrisnya. Dia bentuk PDF itu belum ada ya kok ya? Ada. Kalau mau apa ada Pak? Ada. Itu bahasa Indonesia apa Inggris juga Pak? Inggris. Saya literasi Indonesia masih sangat minim. Jadi gini, bukan saya menjelekkan Indonesia, tidak. Tapi betul. Literasi Indonesia ini tentang penulisan analisa mendalam ya tentang masalah ini, dan Anna Cowling juga sudah lama, itu buku lama ya Om ya, Om Darian ya. Iya, buku lama banget, tapi work sih, ilmunya kepake.
Semua itu berdasarkan itu gitu. Jadi kalau kita bicara volume price analysis itu adalah ada satu yang namanya volume, ada yang satu namanya momentum, yang kedua trend. Udah itu aja sih. Kuncinya saya udah jelaskan kok dari kemarin juga kalau Om Piko lihat YouTube, saya sudah jelaskan apa sih kriteria saham masih bagus atau tidak. Ada kriterianya, ya volumenya bagus. Saya udah kasih tahu siapa ya. Om Piko ada saya jelasin nggak sih tentang masalah itu? Atau Om Darian ya? Kalau price action belum, Pak? Belum ya. Kalau saya bilang ada yang namanya saham itu masih bagus. Ada history volume, ada momentum dan trend. Pernah, kalau itu pernah, Pak. Kayak volumenya masih bagus, terus big distributor atau dan sebagainya itu pernah, Pak. Iya, jadi semua kan balik-balik ke situ. Jadi apapun bentuknya, saya nggak bilang bahwasanya ada metode yang nggak bagus. Enggak, semua metode bagus. Seperti saya pernah bilang adalah pakailah senjata sesuai dengan lawannya. Kalau maksudnya lawannya itu umpama kita ya itu tadi perang lawan tank, ya kita harus pakai senjata anti tank. Kalau kita perangnya infanteri, ya kita pakai senjata infanteri. Gitu. Style kita apa? Scalping. Jangan pakai senjata jangan pakai senjata untuk swing gitu. Itu yang salah kadang-kadang, ngerti nggak? Maksudnya kita swing, terus kita pakai metode scalping, ya itu salah juga. Jadi sesuaikan lah. Kadang-kadang ada teman-teman yang masih mempertahankan cocokmologi. Kalau menurut saya tidak ada cocokmologi. Yang ada ya udah pemakaiannya MACD pakai MACD, pakai RSI aturan RSI, CCI pakai aturan CCI, stokastik pakai aturan stokastik. Kalau kamu akan salah. Kalau kamu tidak memahami indikator itu, kamu akan salah. Ya kayak tadi, kita mau nembak tank, tapi pakai senjata infanteri yang akan tembus dong. Betul nggak? Logiknya seperti itu, kalau buat saya ya. Jadi, kita harus menggunakan sesuatu sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan indikator itu digunakan tuh untuk apa. Itu dulu, makanya jadi kalau teman-teman mau pakai indikator, cari dulu ini tuh fungsinya buat apa, gitu. Banyak kok literaturnya, umpamanya kita ngomong MACD, kita bicara MACD itu apa sih sebenarnya, kan gitu kan. Moving average, divergent, convergent, kan gitu dong, benar nggak? MACD meaning saya menggunakan bahasa Inggris supaya nggak salah. Nah, kita bisa boleh lihat di Tokopedia atau apapun itu dijelaskan nih MACD itu sebenarnya dipakainya tuh buat apa, terus kenapa dipakainya, pakai apa, entry-nya bagaimana, itu semua. MACD, moving average convergent divergent, is trend following momentum indicator that show relationship between two moving average as security price. Kan itu dong kata kuncinya, bener nggak? Key takeaways. Ini artinya MACD itu adalah indikator momentum, following momentum, ya kan? Mengikuti momentum yang menampilkan yang menampilkan antara dua moving average, gitu dong. Ya kan, dari sini kita berarti fungsinya MACD itu momentum following, artinya trend following, kan gitu kan, momentum following. Trader use MACD identify when the bullish and bearish momentum is high, definitely entry exit point trade. Kan dijelaskan nih,
apa MACD is by technical trader stock bonds commodity ya kan. Gitu aja. Terus apa sih sebenarnya isinya MACD? MACD itu apaan sih gitu kan? MACD itu apaan sih? Konsep MACD adalah ini moving average, mengkalkulasi instrumen 24, 26 dan 12 hari moving average, MA, exponential moving average, dikalkulasi dengan harga. Ya kan? Ya, ini ada penjelasan, rumusnya pun dikasih kalau nggak salah ya. Rumusnya tuh apa ya? Ada nggak sih? Ya, nggak ada di sini. Biasanya dia suka kasih juga ininya apa namanya how to calculate, biasanya gitu kan. Di sini ada one of the overview segala macam kalkulasi. Nih, in calculating their value, both moving average use the closing price wherever period measurement. Jadi kalau kita sudah defaultnya 2612, ya udah jangan dirubah-rubah. Kadang untuk mencocok-cocokin suatu metode dirubahlah MACD. Umpamanya kita ngomong ya, saya hilangkan MACD negatif indikatornya MACD. Mana ini? Nah, ini kesalahan teman-teman, kadang-kadang suka nggak merubah komponen yang ada di sini. Pengen tahu dulu saya. Ada nggak suka merubah-rubah komponen ini? Halo? Nggak ada apa? Hah? Enak default. Nggak ada enak default. Udah pokoknya jangan dicocok-cocokin aja pokoknya ya. Karena kalau udah dicocok-cocokin nantinya jadi ngaco semua gitu. Ini kan trend following ya. Selama dia di atas ini berarti kan bullish. Tadi kan dijelaskan dia momentum following ya kan. Selama di atas garis 0 gitu kan, di atas garis 0 masih di ini masih uptrend gitu kan. Setelah dia sudah turun dari garis 0 di sini, nah ini sudah mulai downtrend. Nah ini mau gimana sekarang gitu. Ini kan keputusannya sekarang. Apakah mau lanjut atau tidak? Betul nggak? Ini mau, kalau dia tembus di sini lagi, berarti dia mulai lagi momentumnya untuk ini gitu dong. Benar nggak? Kira-kira gimana, teman-teman? Paham nggak sampai sini? Terus entry-nya gimana sih? Entry-nya mudah saja. Ketika dia golden cross entry, kita keluarnya di mana? Di dead cross. Entry lagi di sini. Keluar lagi di dead cross. Ya kan? Kalau kita mau pakai, tapi saya nggak sarankan untuk day trade ya. Day trade tuh sangat beresiko untuk memakai indikator. Apalagi trend following gini nggak bisa. Lebih banyak false signalnya. Nanti akan jadi false signal. Jadi sebelum memakai indikator, usahakan teman-teman paham betul apa sih indikator ini sebenarnya. Paham betul dulu apa sih yang dipakai buat apa sih. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami lah ya. Ini sih biasanya kalau orang-orang swing suka pakai MACD. Sama-sama. Grow deh gitu. Yang lagi downtrend berat. Grow. Iya, untuk apa nama emiten cuma sebagai contoh ya, bukan untuk saran beli dan jual ya, tidak ada satupun. Ini cuma sebagai contoh saja. Ini menurut saya ya, menurut saya. Ini bisa dipakai, bisa. Kadang ada orang yang pakai
Divergen untuk apa? Oh, ini trennya sebenarnya tuh naik loh, gitu kan. Tapi harganya turun, gitu kan. Harganya turun ke sini. Kita bisa pakai ini. Di mana take profitnya, umpamanya gitu ya. Di mana take profitnya biasanya. Nanti tunggu dia DC, gitu kan. Di sini kita bisa take profit. Ini bisa dipakai uh, untuk jenisnya trend following. Berarti kan kalau ini selama dia di bawah dari garis 0 berarti kan masih downtrend gitu. Tapi kalau dia sudah menembus di garis 0 berarti itu sudah masuk di fase uptrend. Gitu aja sih sebenarnya. Coba kalau dia bergerak di bawah garis 0 berarti masih downtrend. Ya, kita lihat ya. Kalau dia bergerak masih di bawah garis 0 itu masih downtrend. Tapi kalau dia bergerak di atas garis 0 berarti dia uptrend kayak di sini ke sini nih. Ini kan bergerak di atas garis 0. Nah, ininya pun ikut uptrend. Gitu. Ketika dia bergerak di bawah garis 0, dia akan memasuki fase downtrend. Iya nggak? Oh, dari sini ya, dia masuk fase di sini. Nah, gitu. Dia fase downtrend. Ada yang ditanyain? Atau tidak? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi itulah. Jadi makanya teman-teman harus paham betul indikator yang digunakan. Seperti saya bilang tadi. Ya kalau kita mau perang lawan tank ya harus pakai senjata tank. Kalau infanteri ya harus pakai senjata infanteri. Jangan salah senjata. Senjata yang tadinya kita pakai buat trend following seperti ini. Tapi kita pakainya buat cari-cari saham yang beda pemakaian. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami apa yang saya jelaskan. Next, kita bisa lebih selektif lagi, lebih mengerti lagi ya ke depannya. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita bicara ya, apakah saya kosongan aja nih, gitu. Saya kosongan aja nih, umpamanya. Saya kosongan aja. Bisa nggak Pak kosongan aja tuh jadi entry kita? Saya nggak pakai volume, saya nggak pakai apa-apa. Boleh nggak? Saya tanya dulu, teman-teman bisa nggak mengidentifikasi suatu chart tanpa harus menggunakan apa-apa? Ini namanya ada metodenya namanya naked candle. Kalau bahasa Arabnya Arab gundul. Gitu. Kalau tulisan Arab gundul. Tanpa indikator, just candle. Boleh nggak analisa dari sini? Kira-kira? Boleh. Hah? Boleh Pak. Boleh dong. Jadi kalau ada pertanyaan, kok nggak pakai volume sih? Kok nggak pakai MA sih? Itu masing-masing gitu. Makanya saya bilang itu keputusan kalian masing-masing. Metode semua nggak ada yang salah. Boleh, apapun bisa gitu. Umpamanya kayak gini ya. Kita identifikasi dulu. Identifikasi secara tren. Gitu ya. Kalau tren sudah pasti. Ada tren, kita bisa identifikasi. Oh ini turun. Dari sini ke sini turun gitu kan. Nah, di saham-saham downtrend kita cari apa sih gitu kan, kita cari reversal dong, ya nggak? Kita cari pantulan harga dong, sini mantul gitu dan cari pantul gini, cari pantul gitu ya. Dari sini kita bisa cari umpamanya ya, umpama nih kita ngomong dari sini deh pada saat naik nih ya. Pada saat naik di sini, maka saya tadi bilang kalau ada harga naik mantul, kita tinggal tarik aja. Kalau sudah dia bikin down, nih kan sudah naik dia bikin down,
Ini candle turun bearish, udah candle turun, tinggal kita tarik aja seberapa besar. Kita antri mana? Di sini. Iya kan? Kita bisa entry di sini. Ya, ini jadi support, ya kan? Jadi support selama dia bertahan di area sini. Ini kan ada bearish candle nih, bearish candle yang di kick sama bullish candle. Ini nekat nih kita bicara analisis secara candle per candle gitu ya. Ini ada satu bullish, ini mother candle-nya, ini satu bullish, dan biasanya dari mother candle ini kalau di cuan santuy ini, di CS ini, kita mengenal yang namanya anumologi. Kalau teman-teman yang udah bergabung dari dulu, kita pernah ada ngebahas tentang anumologi. Anumologi itu berkaitan dengan dan volume. Kalau pakai anumologi itu ada volume besar, candle besar. Nah, itu disebut anumologi ya. Oke, kita lupakan dulu deh gitu. Nah, ini yang disebut mother candle. Mother candle ya. Mother candle itu bearish atau bullish. Gitu ya. Bearish atau bullish. Boleh apapun. Itu disebut mother candle. Mother candle-nya ini kita lihat dari mother candle. Kirimin dulu sih video lo ke SHCP. Oke. Ini kita lihat, ini ada high. Ini ada low. Gila si Dironi kecanduan lo. Aduh. Di sini ini ada average-nya ya. Ini ada lorang ini menyebabkan virus lorang nih, Cok. Om Viko speakernya dimatiin dulu. Oh, siapa? Oke, ini namanya mother candle ya. Mother candle itu terdiri dari high, middle, dan low. Ya. Kalau kita melihat ada mother candle satu, pertama bullish mother candle, bullish. Entry kita di mana? Di average. Stop loss kita ya di tengah-tengah ya, di average-nya dia ya. Di average-nya dia kita masuk. Stop loss-nya di mana? Di sini. Di SL ini. SL-nya di sini. TP-nya di sini. Kan gitu dong. Logiknya. Setiap kali ada mother candle, itu kita lihat aja, nggak usah pakai indikator or whatever lah gitu. Ya, ini juga sama. Ini ada mother candle, kita lihat ada mother candle di sini. Ya, ini ada mother candle ya di sini. Dia namanya mother candle tuh ibunya dari satu candle. Gede. Ibunya gede. Tapi mau nanya apa? Boleh. Yang masuk ke mother candle itu berarti yang jenis-jenis seperti bullish engulfing ya? Atau bearish engulfing ya? Ya, boleh. Itu bearish engulfing atau bullish engulfing. Kita bisa jadikan minimal itu minimal kalau menurut saya di atas 10 tick, 8 sampai 10 tick boleh jadikan mother candle. Tick itu balik lagi ke fraksi harga. Fraksi harga ya. Oh, oke, sip. Makasih penjelasannya Bapak Johan. Sama-sama. Jadi kalau mother candle itu menurut saya 8 sampai 10. However volumenya ya, kita bicara secara candle ya. Kita nggak bicara secara secara volume or what gitu. Kita cuma naked candle namanya. Selama dia bergerak di sini dan tidak close di bawah ini, di bawah low ini, kita boleh hold. Tapi kalau sudah close di bawah ini sudah pasti turun. Karena biasanya mother candle ini menandakan suatu kekuatan bullish or bearish. Sama seperti ini juga. Ini ada bearish juga kan, ada bearish candle ya. Selama dia ini bearish candle ya. Kok salah? Bearish candle dia ada di sini. Ini kalau di forex kan bisa short sell ya. Kita ambil di average gitu kan. Di average dari model candle-nya. Average-nya anggaplah kita tengah-tengah sini. Ini average kita. Selama dia bergerak di ini, kita boleh hold.
gitu. Dengan kalau di ini kalau kita risk rewardnya gitu ya, risk rewardnya berapa sih risk reward ya 1:2 atau 1:1,5 lah cukup lah gitu ya. Nah, caranya gimana ya kayak gini. Ini stop loss kita. Ini kan kita bisa lihat di sini ya. Nanti ada perbandingannya di sini. Ini 1:3 ya. Kalau di situ kita turunkan umpamanya nih ya. Kita di sini berarti ya. Selama dia tidak jebol dari ini kan berarti kan posisinya 1:8,4 ya. 1,8. Umpama kita mau ambil 2%. 2% di sini. 1:2 ya. 1:2. Ini adalah jarak 1:2. Dapat nggak? Dapat. Gitu ya. Setiap kali kita dapat mother candle, kita cari nih, kita coba cari lagi. Ini mother candle nih. Ini ada mother candle nih ya. Mother candle kita tarik tengah-tengah. Kata kita dapat di sini area sini. Tinggal kita tarik. Ini kan hanya di sini. Area sini. Ya kan? Selama dia nggak jebol dari area bawah ini, itu masih bagus. Tapi kalau tidak masih bisa aja. Tinggal kita pasang aja risk and reward kita, umpamanya entry di sini umpamanya. Ya. Di sini kita taruh SL kita di sini umpamanya. Berarti kan ini masih 0,5. Kita tarik 2. Kok sudah jauh? Jauh kok tidak. Oh, ini SL-nya terbalik. Posisi pembelian. Pantesan saya bingung. Nah, ini SL kita umpamanya. Ini kan 1:175. Kalau 2, kemungkinan bisa nggak? 1:2. Tetap bisa dong. Asal kita ketemu ini. Kita tarik umpamanya gitu ya. Kita tarik selama dia tidak close di bawah ini, tunggu aja dia retrace ke pertengahan average dari mother candle-nya. Ini saya nggak pakai apa-apa loh. Saya cuma mengandalkan dari mother candle. Nah, kalau sudah jebol kayak gini, bahwa ada mother candle, tapi kok ini jebol Pak gitu kan. Ya kan? Ya berarti emang sudah nggak bagus kan gitu kan. Kalau kita harus keluar. Kalau kita naked candle yang tanpa ada indikator, tanpa ada apa gitu ya, volume atau kita cuma mengandalkan mother candle aja. Kalau dia sudah break dari low mother candle, ya sudah berarti saham ini sudah jelek. Jangan coba-coba dipertahankan. Kan kadang ada yang orang, oh ini support nih, kan gitu kan. Oh ini mau saya entry di sini. Tapi kalau sudah jebol gimana? Boleh nggak entry? Kira-kira ada yang bisa kasih saya masukan nggak? Kalau jebol ya exit lah. Kalau boleh jebol exit. Lagi? Boleh nggak masuk lagi? Boleh. Boleh asal tunggu konfirmasi, Pak. Sell kalau bisa. Tunggu reversal candle. Nah, jadi setelah dia break dari sini ya, dari sini yang jadi support ini, setelah dia break, tunggu lagi di mana? Jangan langsung break aja, kita tunggu lagi dia menyentuh sini. Ini adalah super valid. Kalau dia mantul dari sini, kita entry. Tunggu swing minor lagi kan? Swing minor yang bullish. Break, dia retest. Nah, disinilah entry kita. Tuh. Tapi kalau konfirmasinya arah nggak boleh masuk kan, Om? Jangan. Kata gini, saya selalu berkomentar tentang masalah itu. Kenapa sih ngejar 1? Kan masih ada 700. Kira-kira masuk nggak? Masuk nggak? Masuk sih. Masuk ya? Masuk. Jadi kenapa sih Mas? Kadang-kadang teman-teman tuh, arah nih, naik tinggi nih, dikejar loh. Terus bagian nyangkut salahnya siapa? Biasanya sih yang kita lihat gini, nyalahin yang ngasih.
Market itu tadi. Yang ngasih rekom. Ya Iya, iya. yang ngasih rekom itu tadi. Pada dasarnya adalah ya itu tadi, kita tidak yang ngasih rekom bener, tapi yang nganalisanya yang salah. Oh, sahamnya. Terus yang ngasih rekom salah nggak? Ya enggak, saya tulisnya disclaimer on kok. Mau ikut boleh, nggak ikut juga saya nggak dapat apa. Betul? Betul. Tuh, jadi segala sesuatu itu jangan ditelan belak-belak. Kecuali kita sudah ada, oh iya bener, ada alasannya A, B, C. Oh yaudah sikat. Gitu. Tapi no alasan ya jangan pernah. Tentang naked candle sudah paham belum? Dan ini berpengaruh kayak tadi ya, kita ngomong ini kalau teman-teman belajar tentang price action itu belajar tentang namanya market structure. Dan saya paling suka market structure itu adalah, nih saya kasih trik sedikit, market structure yang bagus adalah gini. Market structure kalau sudah naik kayak gini, ya, utamanya nih ya, kita bicara, kalau sudah naik dan sudah bos, umpama andai katanya ini bos ya, kita berandai-andai saja, padahal kan ini kan bos, kan kalau secara ininya kan ini bos, ya dong, ini bos, ya tulis dulu ya biar teman-teman paham. Ini bos, oke? Setelah bos, dia change of character enggak? Setelah bos, dia change of character enggak? Change of characternya di mana setelah bos? Ada yang bisa kasih tahu saya? Di mana? Kembalikan dari di candle ketiga itu yang tengah. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini ya. Bukan. Di sini. Ya. Sini dia kan break. Ah, dia break. Ini dia sudah break dari itunya. Ini sudah balik ke COCH. Ya. Nah, ini ya. Sudah balik ke COCH, ya. Balik ke COCH di sini. Kan dia sudah break dari low yang kemarin, yang bos ini kan. Sudah break, dia berarti sudah COCH. Setelah COCH, ini kita bisa tentukan entry terbaik itu di mana ya? Kan gitu Dan. Entry terbaik itu di mana? Setelah ini bos. Ini bos, ya kan? Setelah COCH ini bos dong. Ya. Ini bos. Ini bos. Nah, entry terbaik kita di sini. Di candle yang ini. Nih. Ini jadi block order. Ini entry terbaik. Kok dia break ini udah tidak baik. Gitu loh Om. Paham nggak Om? Teman-teman, gimana? Kalau dia break dari candle ini berarti sudah tidak bisa dipertahankan. Jangan ikut. Saya contohkan lagi, cari lagi yang uptrend ya. Cari yang uptrend. Cari yang uptrend. Ini kan downtrend ya. Cari. Biar ada sampelnya ya. Biar ada sampelnya ya. Inilah pentingnya naked candle. Pentingnya market structure. Saya lebih suka kalau dia sudah break dari bosnya, kita tunggu dia di area block order. Itu entry terbaik. Ini dia kita anggap ini bos. Ya, karena dia udah break. Ini jadi bos ya. Ini jadi bos. Setelah break dari sini, ini jadi COCH. Oke. Setelah break COCH, dia ada bos ini. Nah, ini ada bos. Ya, ini ada bos. Nah, disinilah saat kita menentukan, ini ada bos nih di sini nih. Bos. Oke. Dia ada bos. Dia disinilah candle
di mana terjadinya block order. Setelah bos, kita tunggu area sini. Kalau dikasih ya bagus, tapi kalau tidak biasanya dijaga, gitu kan. Ini juga sama nih, ini kan gini ya. Ini juga bos lagi nih, bos lagi, ya kan. Kita tunggu lagi candle nih. Kalau dia bisa kan dia bos di sini. Nah ini candlenya nih, kalau dia masuk di area ini, kita boleh entry. Kita balik lagi ke mother candle, ya kan? Ini mother candle. Setiap ada bos, yang entry terbaik adalah setiap ada bos kita tunggu di konfirmasi seperti ini. Ini kan ada setelah COCH nih, ini ada ini, kita tunggu area sini. Kalau masuk, kita boleh ikut. Ini juga sama bos di sini. Nah, candle ini yang kita jadikan area entry. Breaknya kalau SL-nya di bawah sini. Gitu aja. Itu entry terbaik kalau kita mau cari saham setelah break. Ini juga sama setelah break. Di sini kan break, ya kan? Ini kan break, ya kan? Setelah dia break, kita cari ini candlenya, ini area entry kita. Balik lagi kemana? Ke mother candle. Nah, kita dapatkan di sini, dapat lagi, ya kan? Ini break lagi ke sini. Nah, ini break lagi, ya kan? Tunggu di mana? Ini tunggu di sini. Kalau dia break dari mother candle ini, berarti tandanya sudah jelek. Betul? Betul nggak? Dia sudah ganti karakter. Gimana? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Halo? Ini konsepnya kayak Davos Box atau beda? Beda dong. Davos Box periode 52 week ya, 52 week high. Setelah 52 week high, dia bikin, mau kita pakai metode lewat 5 atau lewat 10, kan periodenya ada dong. Darvas ada periodenya kan? Pernah? Iya, ada. Ada kan? Mau 5, mau 10. 5, 10 itu Darvas gini. Darvas itu berhubungan sama gini. High dari 5 candle ini. Kalau dia belum melewati high namanya nih ya. Kita ambil contoh di sini. Ini kita bicara Darvas Box ya. Beda konsepnya. Tapi ya intinya break lah. Ini kan secara 5 candle 1, 2, 3, 4, 5. High-nya di sini. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan? High-nya di sini. Setelah dia break, ini berarti break. Ya kan? Dia akan buat lagi yang namanya box atasnya lagi. Ya kan? Box atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Box atasnya di sini. Nah, ini. Iya, betul. Gitu. Jadi sebelum ada yang melewati ini ya tetap di sini. Tapi setelah ada di sini, ya dia akan bikin lagi ke atas. Begitu pula bottom box-nya. Bottom box-nya juga sama. Dia akan ngikutin dari ininya. Dia bottom box-nya di sini, dia bottom box-nya di sini. Ya kan? Ya kan, ini bottom box. Nah, setelah ini dia bottom box-nya di sini. Nah, kalau sudah gini-gini aja. Kalau belum melewati bottom box, dia masih pakai bottom box yang lama. Nah, setelah break, ya kan, dia bikin bottom box. Baru lagi di sini. Coba deh kita buktikan. Oke, indikator Darvas. Ada Darvas. Box. Ada sih kayaknya. Oke, ini aja deh. Oke, kita buktikan. Betul ya? Nih, yang saya garis-garis nih. Kita pakai Darvas 5. Ya, tuh nih dia bikin low. Ini high-nya, ya. Ini kan high-nya nih. Berarti kan. Nah, tuh gitu. Dia bikin high baru, ya dia naik high di sini. Gitu kan, Om. Ini jadi low-nya. Gitu. Ini kalau udah
break dari sini dia akan bikin high lagi di sini. Itu kali ini udah fast bro. Oke. Makasih penjelasannya Pak Pacuan. Sama-sama. Jadi ini pakai fractal resistance sama fractal support ya? Ya lebih ke situ sih. Kalau kita naked candle, kita nggak pakai apa-apa, ya ini aja kita price action aja, price action by candle gitu kan, naked candle. Jadi kalau dia break, kita tunggu dia di mother candle, kita tunggu lagi dia ininya gitu. Jadi macam-macam seperti itu. Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Udah paham, aman. Ya aman ya. Yang lain gimana? Om yang itu dong Om, yang tadi yang kalau bos terus dia CHO terus itu baru candle jadi titik buy atau gimana tuh Om? Masih kurang jelas gitu buat Masih kurang jelas. ngegambarin atau CHO-nya. Oke. Gini ya, kita cari dulu kan karena kita cari saham yang naik ya. Di Indo kan kita nyarinya saham naik aja ya. Jadi kita nggak ada saham turun ya. Jadi bagaimana kita entry? Jadi ini, oke. Contoh. Ini kan break nih. Ini break. Berarti ini apa? Bos ya. Bos. Anggaplah ini bos ya. Anggap ini bos. Oke. Setelah break dia kan nggak bikin low, berarti kan dia masih dalam kondisi masih bos ya. Yang kondisi bos, setelah bos ini ke break dan bikin low baru gitu kan. Bikin low baru. Di sini kan ada low baru nih. Ke break, dia bikin low baru. Setelah ini kan ini low. Ini belum low baru kan. Low barunya kan di sini kan. Ini kan low-nya setelah break, dia bikin low, belum ke break. Berarti kan low-nya masih di sini ya. Nah, setelah low break ini. Nah, ini sudah jadi apa nih? Jadi apa? CHO. CHO. Itu ya. CHO. Saya tunggu lagi. Setelah CHO, saya tunggu lagi. Entry belum? Belum. Setelah CHO, saya umpamanya dia bikin low. Nah, ini kan balik ke CH lagi. Betul nggak? Setelah break, dia ada CH lagi di sini. Kan udah break karakter kan? Bener nggak? Setelah ini dia udah turun, dia nggak bikin bos. Umpamanya dia ini kan bosnya di sini nih. Ya kan, ini bosnya harusnya kalau dia break dari sini, bosnya di sini dong. Ya. Dia belum break dari bosnya ya. Dia nggak. Terus langsung balik arah. Dia langsung bikin CH. Ya. Setelah CH, ini ada namanya di sini bos. Ini bos ya. Sampai sini sudah dipahamin belum, Om? Maksudnya kalau bos itu yang tadinya, berarti dia kan ini kan gini, saya jelasin sedikit. CH adalah change of character yang tadinya uptrend jadi downtrend. Ya, dari naik jadi turun. Jadi CH. Struktur naik jadi struktur turun. Jadi CH. Ya kan? Ketika dia berbalik arah lagi, ya kan ini kan dari sini dia berbalik arah, jadi CH dong di sini. Situ udah dipahamin dulu enggak? Ya. Oke. Sudah dipahamin dulu sampai situ ya. Yang kedua berarti tadi dia nge-break yang high-nya ya Om. Ya, setelah dia nge-break high berarti udah balik ke CH ya kan? Sudah break CH, ini ada bos. Terus tentukan entry-nya di mana? Di mother candle-nya di sini. Setelah break, nah inilah titik entry-nya kita.
kira-kira kalau dikasih kita bisa entry, betul kan? Ketika dia balik ke sini area ini, kita boleh entry, ya kan? Setelah bos, ya kan? Setelah bros, dikasih nggak di sini? Nah, kita entry. Tapi kalau sudah break dari area ini, ya kita keluar. Berarti kan gini, ini posisinya sudah bos, kita tunggu, ternyata dia nggak kuat, ya udah jangan diikutin, kita keluar, ya dong, Betul Om. ya. Jadi gitu. Setelah bos, kita tunggu aja. Ini kan bos, kita tunggu aja area ini. Boleh nggak dikasih? Kalau dikasih, kita entry, SL-nya deket, ya dong. Ya nggak, SL-nya di sini mau gitu kan. Ketika break dari ini, ya saya keluar. Ya kita kalah di sini. Gitu. Paham nggak? Atau kalau mau lagi kita dapat, ini kan kita bicara kita mau kejar tren ya. Kita mau kejar tren. Nah, ini ada lagi yang disebut namanya ada lagi yang disebut namanya diskon. Ini area diskon. Pernah dengar nggak kayak gitu? Di sini ada area diskon. Lihat ke base-nya ya berarti ya. Iya, kita lihat base dan next supportnya yang jadi base gitu, yang pernah bikin base. Nah, bikin COS, ini kan bikin CH ya, gitu ada base. Nah, ini udah jadi area diskon. Nah, kita boleh nggak entry sih? Boleh. Di sini area diskon. Berarti kan area terdiskon. Setelah area diskon kena, dia bikin naik. Kayak gitu. Kalau kita mau ngejar tren, kita boleh dari sini. Ini area block order. Kalau nggak kuat di block order, berarti kita tunggu di area diskon. Dapat, ya naik. Gitu. Sampai situ bisa dipahami? Di mana area, ini kan ada area diskon. Di sini area premium. Ini ada area lagi, namanya area premium. Kalau disebutnya area premium. Nah, ya kan? Setelah kena area premium, dia pasti ngetes. Masih kuat nggak? Ini area premium. Ini area premium zone. Gitu. Kita boleh TP nggak? TP kita di sini. Mau kita dapat sini, kita TP di sini, atau TP setengah di sini. Kelihatan kan tuh? Dari sini dia mantul lagi kan di sini, retest lagi kuat. Ya. Kira-kira gimana? Ada yang masih bingung? Masih ada yang bingung nggak? Cuma kalau prakteknya mungkin butuh lihat lagi kalau terkait struktur ini. Boleh saya saranin nggak? Boleh Om? Apa ini tuh? kan direkod. Setiap kali lihat YouTube, praktek. YouTube, praktek. Biar nggak lupa. Ya oke. Ya, jadi mama kalau saya sih biasanya gitu. Ada yang saya pelajari sesuatu di buku kayak atau apa kayak. Saya coba praktekin ke chart. Oh gini. Lupa lagi, buka bukunya lagi. Sampai betul-betul kita paham betul. Oh gini. Oh gini, oh gini, oh gini. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa teman-teman bisa pahami lah ya. Kita bicara price action tanpa menggunakan indikator-indikator lain. Pure support resistance, break structure, macam-macam. Nanti saya juga ada saya ada sedikit tips. Padahal sebenarnya ini sudah sering saya katakan dan saya sudah berapa kali bahas sih sebenarnya. Kadang ada yang bertanya, ini turunnya sampai seberapa sih? Ada yang nanya gitu nggak? Ada yang mau nanya gitu nggak? Ya, betul. Betul? Sering Pasti itu. ada yang mau nanya gitu. Nah, umpamanya ada saham naik, terus turunnya sampai seberapa sih kira-kira? Bisa nggak kita analisa kira-kira? Pakai apaan?
Ada nggak? Mungkin ada yang saya pernah bahas Bisa. beberapa. Pakai apa, Om? Kalau saya kan pakai harmonik, Pak. Oh, Om Dim pakai harmonik. Oke, Iya. harmonik bisa karena tetap basicnya adalah apa? Market structure. Harmonik itu basically adalah Fibonacci. Fibonacci. Yes. Basically adalah Fibonacci. Harmonik terbentuk dari sudut Fibonacci. Ya kan? Betul nggak? Basically Iya. gitu. Kalau kita bicara harmonik, saya nggak terlalu bahas harmonik dulu deh, karena harmonik banyak macam dan banyak ini ya. Jadi harmonik itu terbentuk harus ada Fibonacci-nya. Betul nggak? Fibonacci sekian, 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 sekian. Betul? Nah, itu yang saya pengen kasih tahu. Tanpa harus harmonik, kita bisa lihat. Sama aja pada dasarnya, mah. Kalau kita bicara harmonik, bisa nggak dipakai? Bisa. Terus tanpa harmonik bisa nggak? Saya nggak usah pakai harmonik nih. Bisa nggak? Kita mesti belajar harmonik, umpamanya gitu. Saya nggak mau belajar harmonik, mama gitu kan. Ribet nih, atau apa nih. Bisa nggak pakainya? Kira-kira? Bisa. Kalau saya Bisa. pakai market structure. Nah, itu tadi kan. Berarti pakai market structure kan? Betul? Market structure, tapi market structure ada ininya ya, maksudnya. Gimana sih maksud? Coba di sini gimana sih umpamanya nih ya? Gimana sih umpamanya? Saya punya chart di sini. Kalau secara market structure, Om bisa memperkirakan ini sampai seberapa? Ntar saya lihat dulu. Yang bagian ujung itu ya? Ya, ini kan di tanggal dari range harga 24 Januari sampai kan kita break nih di tanggal 4 Maret ini break. Ya kan, tanggal 4 Maret ini break. Kalau secara market structure, Om ngelihatnya kan gini kan. Ini udah break nih. Saya mau memperkirakan kira-kira turun sampai seberapa dalam sih kalau dia break? Dia ada retrace ke atas dulu kan Pak itu. Kalau dilihat itu kayak cyber pattern Ya. dengan toleransi. Di bagian poin di bagian poin A minimal B sih, retrace ke B tuh. Habis Ini itu kan turun lagi ke B, ke C, dan ke D dong. Betul nggak? Harusnya kan gini kan, kalau kita bilang harmonic pattern kan jatuhnya kan nyari titik D-nya kan, itu kan maksudnya kan? Iya, betul. Iya, jadi X A B C D. B C D gitu. Jadi mana sih motifnya? X A B C D ya? Motifnya. Nggak tahu, Bro Dim yang paling pro kan di harmonik. Pro harmonik. Enggak juga. Masih ada Pak senior saya. Iya, pasti di atas langit adalah ya kan gitu ya. Jadi tetap adalah, kita nggak bisa juga. Oke. Nih. Oke, ABCD. Kira-kira seperti ini ya, Om ya. Kira-kira ya. Ini biasanya Om pakai 618 ya. Apa 68? Itu apa, Pak? Itu pakai harmonik atau shaper pattern? Ini. Motif XABCD. Oh, berarti harmonik. Ya, harmonik. Bukan Pak, maksudnya saya pakai shaper. Kalau yang itu tadi digambar di view itu, saya pakai shaper. Pakai yang gini. Mau ditunjukin lewat itu enggak? Boleh. Oh, pakai ini. Live. Shaper ini. Ini shaper ini. Iya. Soalnya shaper sama harmonik beda pengukurannya. Hanya nggak di situ Pak saya. Oke. Oke deh, kita ngomong gini deh. Oke, nggak apa-apa. Kalau Om Dim mengukur dari tanpa harmonik ya, mengukur pakai market structure, ya kan? Ini kita bilang ini break dong, bos ya. Break.
Ya, Nah, break. kan, bos. Nah, untuk mengukur penurunan ini sampai berapa, gimana? Bisa cari konsol sebelumnya sih, Om. Enggak, kalau Konsol, saya dia sampai ada change of character sampai COCH kan. untuk konfirmasi. Berarti kan nunggu konfirmasi kan? Betul dong? Benar. Betul kan? Betul kan? Kita bicara. Nah, ini saya kasih tips. Saya nggak ini ya. Saya kasih tips sedikit. Sebenarnya kita bisa mengukur seberapa dalam dia bisa turun dalam satu wave. Ini satu wave ya. Satu wave, ini satu wave, ya kan? Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami dulu kan? Satu wave. Oke, ini satu wave ya. Dari karakter ini, ya, dari karakter dia ada bos. Oh, kira-kira kalau dia jebol dari sini, ya, dari sini, oke, dia jebol dari sini. Ini kan break nih, wah breakdown, ya kan nih, candle gede ini kan breakdown dong, benar kan? Nah, ini candlenya ya, ya, ini kan breakdown dong dari karakternya dia ya. Ini breakdown di sini ya, bos. Kita bisa mengidentifikasi atau menganalisa seberapa sampai wave berikutnya ya, maksudnya sampai wave berikutnya seberapa jauh penurunannya. Saya kasih tips sedikit, tarik dari sini ke sini. Saya nggak pakai apa-apa nih, saya nggak pakai harmoni, saya nggak pakai apa. Terlihat nggak? Oh, yang 241 2,4 sampai 2,618 itu ya. Iya. Ini terus adalah 3 juga. Nah, itu jadi kan pasti ada pantulan di area ini. Nah, ini satu wave dong. Setelah satu wave, ya kan ini satu wave tadi kan kita bicara ini satu wave. Ya kan? Ini satu wave, ini wave keduanya. Ya kan? Ini wave satu. Satu wave ini. Satu. Ini wave kedua. Pada saat wave keduanya kita sudah bisa dapat analisa bahwasanya oh nanti akan ada pantulan di ini area sini. Betul kan? Kita dapat analisa. Oh iya di sini di wave kedua. Ini wave satu, ini wave dua. Nah, sekarang katanya dia jebol sampai seberapa sih? Satu wave ini lagi kita hitung lagi. Satu wave ini. Ini kan wave 2 nih. Ya kan? Kita hitung dia wave 2 nih. Di sini nih. Ini wave 1, ini wave 2. Ini break lagi supportnya. Andai katanya kita mau, kan udah mantul nih. Sudah mantul, kita take profit umpamanya. Terus andai katanya dia jebol lagi. Seberapa sih dalamnya lagi? Kita tinggal tarik lagi. Ini kita tinggal tarik. Oh, di mana dia jebol? Oh, di sini. Di candle ini. Ya kan? Candle ini dia jebol. Ya kan? Dia jebol candle ini. Dan high-nya di mana? Di high-nya di sini. Oke. Tinggal kita tarik dari bawah ke atas. Nah, kira-kira sudah mantul di sini dan dia akan mantul sini. Nah, ini false breakout. Ini yang disebut false breakout. Nih ya, ini false breakout ya. Dia memang ini secara ininya ini false breakout. Ini false breakout. Setelah dia false breakout, dia bikin ke atas. Dan dia mantul lagi. Satu wave lagi. Menjadi wave ketiga. Ya kan? Andai katanya ini jadi wave ketiga. Andai katanya dia mau menghitung penurunannya lagi bisa. Dari sini, dari wave ini. Ya kan? Kita anggap ini wave lagi. Ini low-nya. Ya gitu aja sih. Kalau kita pakai naked candle gampang. Kita hitung lagi wave lagi. Kita cari titik-titik pantulannya. Tarik lagi dari high-nya menuju low-nya. Kita cari titik pantulnya. Jadi, apapun metodenya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi, balik lagi. Kita menggunakannya untuk apa? Kita kelihatan di mana titik pantulnya.
Ya kan? Dipantulnya ini wave lagi. Ya kan, setelah jebol ini hitung lagi wave-nya kalau turun kemana. Ini kan pantul lagi di sini. Dia pantul ke atas, ya kan? Setelah jebol lagi ya, nanti kita tunggu lagi. Setelah ini dijebol, dia dijebol di sini. Kita tunggu lagi. Ini kan berarti satu wave lagi. Ini kan berarti kan wave keempat nih, ya, umpama ini wave ini ketiga dari 3. Kita lagi cari lagi wave keempat. Wave keempat di sini. Hitung lagi wave keempat sampai seberapa dia turunnya. Ini kan wave lagi, satu lagi. Ini wave ketiga, ketika dia jebol, kita hitung lagi wave-nya. Di bawah. Kira-kira seberapa? Mungkin kemungkinan ada pantulan di sini. Di area 360. Kalau dia turun break, dia akan ada pantulan. Kalau memang dia bertahan ya balik ke atas. Itu sih kalau saya nggak pakai pattern atau apa ya, lebih simpel boleh kayak gini. Ya itu masing-masing teman-teman biasanya pakainya terbiasanya pakai apa. Itu aja. Kira-kira gimana sampai sini teman-teman?